Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series From Season 4 episode keempat. Sebagai pengingat, di episode sebelumnya, Sofia meminta untuk tinggal bersama Sarah. Sementara Fatima meminta Elgin untuk mengumpulkan tanah di rumah koloni. Sementara Julie dibantu Randall mencoba memahami kemampuan story walking Julie. Sementara Jed menemukan mushroom yang mungkin bisa membuatnya mengingat apa yang ia lupakan. Apa yang akan terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ini, Tabitha dan Jed menunjukkan pakaian kuning Sofia pada Donna dan Boyd. Melihat ini, Henry ingat kalau istrinya sering melukis banyak hal dan salah satunya adalah pria dengan jas golkar. Boyd dan yang lainnya tidak pernah melihat siapapun memakai jas ini sehingga mereka pikir mungkin ini milik orang sebelum mereka di sini. Jed melihat Victor sangat ketakutan melihat pakaian ini yang artinya Victor pernah melihatnya. Boyd pikir kalau mungkin itu hanyalah pakaian biasa. Jed ragu kalau pakaian ini ditinggalkan di sana cukup lama karena lokasinya yang sangat dekat dengan pemukiman. Boyd sendiri tidak tahu pastinya sehingga pilihan terbaik sekarang adalah berbicara dengan Victor. Henry akan berbicara dengan Victor berdua. Di episode sebelumnya, Henry dan Tabitha melihat Boy in White di hutan berkata kalau mereka kehabisan waktu. Selama 40 tahun, Henry menganggap bocah itu hanyalah lukisan di basementnya. Banyak hal yang baru Henry ketahui, namun waktu mereka hampir habis. Yang mengetahui tentang pakaian ini adalah Boyd, Donna, Tabitha, Alice, Jed, dan Henry. Boyd meminta agar tidak ada yang memberitahu siapapun. Karena Tabitha adalah reinkarnasi Miranda, Jed pikir mungkin Tabitha bisa mengingat pria berjas kuning ini, namun Tabitha tidak mengingat apapun. Donna sudah mendengar rencana Jed yang akan mengkonsumsi jamur. Boyd tak mendukungnya, namun ia berani mencoba apapun untuk memberi harapan. Boyd akan mendampingi Jed sehingga jika sesuatu terjadi, ia akan mengetahuinya. Ingat, makanan sudah tidak bisa lagi tumbuh di sini. Sehingga untuk kebutuhan makanan, orang-orang masih pergi ke settlement di dekat danau untuk membawa makanan. Semua orang keluar ruangan kecuali Jed dan Tabitha. Why were you in the woods with Ethan? You should really ask Ethan about that. I'm asking you. Tabitha bertanya kenapa Ethan bersama Jed di hutan. Jed menjelaskan kalau Ethan berkata ia bertemu Jim di hutan. Jim berkata kalau danau air mata ada di sini. Tabitha tahu tentang danau air mata karena itu hanyalah imajinasi Ethan. Namun di tempat ini tak ada lagi kata mustahil. I'm sorry about what I said in the bar. You weren't wrong. Selain itu, Tabitha meminta maaf atas perkataan kasar yang ia ucapkan pada Jed sebelumnya. Tabitha pergi sehingga yang tersisa tinggal Jed dan Boyd. Jed akan mengkonsumsi jamur di sini dan Boyd yang akan mengawasinya. Sementara itu, Tabitha sudah sampai di rumah. Dad, can you hear me? Tabitha bisa mendengar Ethan mencoba menghubungi Jim dengan radio walau tentunya gagal. Tabitha menemui Ethan dan bertanya kenapa Ethan meminta bantuan Victor dan Jed tapi tidak padanya. Ethan menjawab ia tak memberitahu Tabitha karena tahu kalau Tabitha tidak akan mempercayainya. Ethan belum menerima Jim meninggal sehingga yakin kalau Jim masih ada di sini. Agar Ethan tidak kesepian, Tabitha mengajak Ethan untuk membawa makanan dari settlement. Di tempat lain, Randall dan Julie sedang memeriksa buku Ethan untuk mencari petunjuk tentang Story Walker. Mereka membaca cukup lama namun tak bisa menemukan apapun yang berarti. Randall menemukan kalau Story Walker di buku Ethan adalah seorang repairman. Ia sering berjalan-jalan ke dunia lain untuk memperbaiki sesuatu dan berpetualang. Tak lama kemudian, Tabitha menemui mereka. Tabitha mengajak Julie untuk membantu Ethan mencari danau air mata. Baik Tabitha atau Julie tidak mempercayainya, namun masalahnya Ethan mempercayainya. Daripada membiarkan Ethan berkeliaran mencarinya sendirian, Tabitha ingin ia dan Julie menemaninya agar Ethan aman. Julie tak ingin ikut karena ada hal yang ingin ia lakukan. Baik Julie atau Ethan sama-sama tidak ada yang percaya pada Tabitha. Kemudian Tabitha ingin berbicara berdua dengan Randall. Tabitha sadar kalau hubungan Julie dan Randall semakin dekat walau hubungan mereka tidak memiliki unsur romantis. Namun karena Julie mempercayai Randall, Tabitha juga akan mempercayainya. Namun ia mengancam jangan sampai kepercayaan itu Randall rusak. Sementara itu, Sofia sudah berada di rumah Sarah. Sarah masih merasa bersalah dengan apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Sehingga ia bertanya kenapa Sofia ingin tinggal bersamanya. Because when I met you, I knew you were kind.
Sofia menjawab kalau saat pertama bertemu, Sarah tidak terlihat seperti orang jahat. Saat Sarah keluar kamar Sofia, Sofia komat kamit membacakan mantra. Please. Sementara di bawah tangga, setelah sekian lama Sarah kembali mendengar suara di kepalanya yang menyakitinya. Ternyata selama ini yang melakukannya adalah Sofia, namun sekarang Sofia datang membantu seolah bukan ia pelakunya. Di tempat lain, Alice juga akan menjadi bagian orang yang pergi ke settlement. Perjalanan ke sana butuh 2 hari sehingga dipastikan kalau orang yang ke sana akan menginap di sana. Alice khawatir membiarkan Fatima di sini sendirian, namun Fatima tidak mempermasalahkannya. Donna juga akan pergi ke settlement. Karena Kenny sekarang tinggal di rumah koloni, Donna menitipkan kepemimpinan rumah koloni padanya. Kenny juga diberi pekerjaan ekstra untuk mengawasi Fatima selama Alice pergi. Walau sekarang bukan jadwalnya, namun Tabitha dan Ethan juga akan ikut ke sana dan Donna tidak menolak mereka. Setelah Alice pergi, Fatima langsung kembali ke ruangannya. Elgin sudah mengumpulkan banyak tanah di sini. Fatima hanya meminta Elgin mengumpulkannya dan sisanya akan Fatima yang melanjutkannya. Waktu berlalu, Kenny melihat ada air menetes dari lantai atas. Ia memeriksanya dan ternyata itu berasal dari ruangan Fatima. Kenny menemukan kalau tanah yang selama ini Elgin kumpulkan dibasahi Fatima seolah ia sedang membuat patung. Ini sangat aneh, bahkan Kenny bingung bagaimana menanggapinya. Sementara itu, di kantor sheriff, Jed sudah memakan jamur namun tak banyak yang berubah. Sementara Boyd yang harusnya mengawasi Jed malah memeriksa kotak lamanya. Ia kembali membaca surat yang dibuat istrinya. Ternyata Boyd masih menyimpan cincin kawin istrinya. Di dalamnya ada sebuah lambang infinite atau mungkin angka 8 yang terbalik. Tak lama kemudian Kenny datang. Kenny memberitahu ada yang salah dengan Fatima dan meminta Boyd untuk memeriksanya. Tak lama kemudian Kenny, Boyd, dan Jed sampai di Colony House. Karena Jed sedang dalam pengaruh jamur, Boyd meminta Jed untuk tidak melakukan apapun. Kemudian Boyd ke tempat Fatima. You want to tell me what's going on? I'm making a monster. Boyd bingung melihatnya sehingga Boyd bertanya apa yang Fatima lakukan. Fatima menjelaskan kalau yang ia buat adalah sebuah golem. Dalam folklore, golem memiliki fungsi untuk melindungi. Boyd menemui Kenny dan menyarankannya untuk membiarkan Fatima melakukan apa yang ia lakukan karena tidak menyakiti siapapun. Namun Kenny merasa ini adalah kesalahan. Karena apa yang Fatima lakukan sekarang bukanlah Fatima yang Kenny kenal. Boyd memikirkannya sendirian di luar lalu Jed menemuinya. Jed menguping apa yang dilakukan Fatima. Jed menjelaskan jika bukan karena ia ingin mencoba mengingat apa yang ia lupakan, ia tak akan pernah mau mencoba jamur. Maksud Jed adalah sesuatu berubah sehingga mereka harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Sehingga yang harus Boyd tanyakan pada Fatima bukan kenapa Fatima membuat golem, namun kenapa ia baru membuatnya sekarang. Kemudian Boyd dan Kenny kembali menemui Fatima. Seperti saran Jed, Boyd bertanya kenapa Fatima baru melakukan ini sekarang. Fatima menjawab kalau ia masih bisa merasakan ada sesuatu di perutnya seperti saat ia hamil. Fatima bisa merasakan apa yang Smiley rasakan dan begitu pun sebaliknya. Saat ini Smiley sedang senang karena Fatima sedang sangat takut. Membuat golem membuat Fatima merasa kuat dan tidak takut. Ini adalah satu-satunya cara yang Fatima tahu agar ia tak takut. Setelah mendengar perkataan Fatima, Boyd masih bingung harus berbuat apa. Namun karena sekarang Fatima tak membahayakan siapapun, ia ingin Fatima diberi ruang. Saat akan pergi, Boyd melihat ada sebuah cincin yang jatuh di tangga. Ia memeriksanya dan ternyata itu adalah cincin kawin milik istrinya. Dengan cepat, Boyd kembali ke kantor sheriff. Ia memeriksa kotak penyimpanannya dan cincin istrinya masih ada di sini. Saat akan membandingkannya, cincin itu menghilang. Sementara itu, Victor sedang menghitung jarak pohon dengan rumah koloni. Ingat, di season pertama, Victor sering melakukannya. Namun setelah keluarga Jim dan Jed datang, banyak hal berubah dan Victor sudah tak melakukannya lagi. Henry bingung karena menurutnya tentu pohon tidak mungkin bisa bergerak. Namun walau begitu, ia masih bertanya apa ada yang bisa ia bantu. Victor tidak lagi defensif dan membiarkan Henry membantunya. Henry bertanya tentang apa yang terjadi kemarin. Henry tahu kalau Victor sangat takut pada pria berjas kuning sehingga Henry ingin tahu kenapa. Awalnya Victor tidak ingin memberitahunya namun Henry membujuknya. Kemudian Victor mengajak Henry pergi untuk menunjukkan sesuatu. Sementara itu di gereja, Sarah sedang melamun sendirian di sana.
Tak lama kemudian Elgin datang dan keadaan menjadi canggung. Awalnya Sarah akan pergi, namun Elgin memintanya untuk tetap di sini. Do you still see her? The woman in the kimono? Sarah bertanya apa Elgin masih melihat wanita dengan kimono dan Elgin membantahnya. Sarah pikir jika ia melakukan apa yang suara di kepalanya perintahkan, suara itu akan melepaskannya. Namun sekarang suara itu kembali lagi dan memerintahkannya untuk melakukan sesuatu. Perintah suara itu dulu adalah untuk membunuh Ethan yang jelas-jelas sesuatu yang kejam. Namun perintahnya sekarang tidak masuk akal. Suara itu ingin Sarah ke restoran menuangkan air dari teko saji ke gelas, meminumnya sedikit lalu mengembalikan air di gelas ke teko. Yang membuat Sarah bingung, perintahnya terlalu sederhana dan tidak mungkin menyakiti siapapun. Inilah yang membuat Sarah bingung karena ia yakin suara yang memerintahnya pasti ingin melakukan hal yang buruk. Sarah pikir mungkin di tubuhnya ada virus berbahaya yang mungkin bisa menyebar pada orang lain. Namun jika Sarah tidak melakukannya hingga siang hari, maka seseorang yang ia sayangi akan disakiti. Kembali ke tempat Julie dan Randall. Dari buku, Julie menjelaskan kalau Storywalker bisa membuat map tempat yang dikunjunginya dengan bookmark. Randall pikir itu tak masuk akal. Julie menjelaskan kalau tidak ada yang mustahil di sini. Bagaimana jika buku tentang Storywalker ini justru terinspirasi dari tempat ini? Randall masih merasa kalau ini tak masuk akal. Julie tidak tahu harus bagaimana sehingga ia tak punya pilihan lain selain mencobanya. Kemudian Julie memotong rambutnya karena terakhir kali ia melakukan storywalking, monster menangkap rambutnya. Kemudian mereka pergi ke reruntuhan. Rencananya mereka akan membuat bookmark dari kertas. Julie akan menggambar simbol untuk menunjukkan kemana ia pergi saat Storywalker lalu meninggalkannya di sana. Jika dugaan Julie benar, maka simbol itu juga akan berada di masa sekarang. Jika ternyata cara ini berhasil, maka Julie akan menggunakannya untuk mengunjungi sesuatu yang pasti dan mungkin bisa bersiap melakukan sesuatu. Yang perlu Randall lakukan hanyalah menunggu selama 5 detik lalu menarik Julie dari reruntuhan. Kemudian Julie memasuki reruntuhan. Momen yang ia datangi adalah masa lalu di mana semua orang dibunuh. Namun hal yang paling menakutkan adalah ternyata orang yang memakan orang-orang di sini adalah pria berjas kuning. Ia melihat Julie lalu mendekatinya. Dengan cepat Julie menggambar simbol dan untungnya Randall menariknya tepat waktu. Julie sangat ketakutan melihat itu, ditambah rencana sebelumnya juga tak berhasil untuk membuat bookmark. Sementara itu ternyata Victor mengajak Henry ke trailer tempat persembunyiannya. Victor menggali tanah untuk mencari sesuatu yang ia kubur. Ternyata yang ia gali adalah gambar buatan Victor. Alasan Victor takut pria berjas kuning karena ia memang pernah melihatnya di masa lalu. Namun bedanya, pria berjas kuning datang dengan mobil seperti orang tanpa merubah bentuk. Awalnya Victor tidak mencurigainya. Namun setelah ibunya meninggal, Victor melihat pria berjas kuning memakan organ dalam ibunya. Sementara itu di restoran, Sarah sedang memikirkan perkataan suara di kepalanya. Ia menuangkan air di gelas dan meminumnya sedikit. Yang harus ia lakukan sekarang adalah menuangkan air di gelas ke dalam pitcher. Sarah yakin walau ini tak terlihat berbahaya, namun pasti ada hal buruk yang akan terjadi sehingga ia tak ingin melakukannya. Di saat yang sama mereka mendengar suara teriakan. Sarah dan yang lainnya memeriksa dan ternyata itu adalah Sofia yang jatuh dari atas kolam renang. Mariel memeriksanya dan memastikan kalau tangan Sofia patah. Melihat ini Sarah yakin kalau ini adalah maksud dari suara di kepalanya yang berkata jika Sarah tidak melakukan perintah akan ada yang disakiti. Kemudian Sarah kembali ke restoran dan melakukan apa seperti yang diperintahkan. Namun setelah itu ia tak langsung pulang dan akan terus mengawasi. Sarah sangat takut ada yang meminum air itu, namun untungnya setelah menunggu lama tidak ada yang meminumnya. Dan tak lama kemudian air itu juga dibuang. Sementara itu, di perjalanan ke settlement, Dorna bertanya apa yang Tabitha lakukan. Ia menjawab sebenarnya ia juga tidak tahu. Sekarang Jim sudah meninggal. Di kepalanya ada ingatan milik orang lain yang tidak ia ingat. Tabitha takut untuk mengingatnya walau mungkin itu bisa membantu. Tabitha takut apa yang akan Ethan lakukan kalau ternyata danau air mata tidak nyata. Donna meminta perjalanan dihentikan sejenak. Donna menenangkan Tabitha dengan berkata kalau ia tak sendirian. Sehingga Tabitha tak perlu menanggung semuanya sendirian. Di saat yang sama, Alice dan Ethan menemukan seekor burung yang tak bisa terbang. Di tempat ini, mereka tak pernah melihat burung lain selain burung gagak sehingga Ethan ingin membawa burung ini. Ethan berkata jika burung ini terkena air danau air mata, maka burung ini bisa sembuh seketika. Waktu berlalu, Donna dan yang lainnya sampai di settlement.
Walau mereka sudah sering kesini, namun ini adalah yang pertama kalinya untuk Donna. Seperti keinginan Ethan, ia membawa burung jatuh sebelumnya. Sesuai rencana, mereka memanen tumbuhan yang ada di sini untuk dibawa pulang. Sementara Ethan ke danau terbesar yang bisa mereka temukan di sini. Mereka memberi burung yang terluka air danau namun tidak ada yang terjadi. Sementara orang yang sedang menggali menemukan sebuah tali besar yang lama terkubur. Tali ini terhubung dengan sesuatu di tengah danau. Yang menariknya lalu sesuatu muncul dari tengah danau dan dengan begitu episode ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi teori. Mimin nemu 3 teori yang lumayan menarik. Yang pertama adalah alasan pria berjas kuning berubah menjadi Sofia. Dari episode ketiga ditunjukkan kalau Victor pernah bertemu dengan pria berjas kuning. Alasan ia harus berubah menjadi Sofia karena setidaknya ada 2 orang yang bisa mengenalinya. Yang pertama adalah Victor yang masih hidup dari siklus sebelumnya. Dan yang kedua adalah Julie saat menjadi Story Walker. Agar tidak ketahuan, pria berjas kuning berubah menjadi Sofia. Tapi di teori kedua justru berkata kalau pria berjas kuning dan Sofia sama-sama bukan wujud aslinya. Bagaimana jika di setiap siklus selalu ada orang yang selamat seperti Victor dan Story Walker seperti Julie? Artinya di setiap siklus pria berjas kuning memang akan selalu berubah bentuk. Sehingga kita masih belum tahu bagaimana wujud aslinya. Yang ketiga adalah cara kerja story walking Julie. Ide Julie yang menggunakan bookmark sangat konyol dan tidak rasional. Itu karena Julie terlalu fokus pada cerita di buku. Rencana Julie adalah menjatuhkan sesuatu di sana dengan harapan bisa kembali ke timeline itu sesukanya. Mungkin yang harus dilakukan Julie justru bukan meninggalkan sesuatu di sana, melainkan membawa sesuatu. Sehingga jika ia ingin mengunjungi timeline itu, ia hanya perlu membawa barang itu saat memasuki reruntuhan. Kini kita masuk ke sesi rating. Sama seperti sebelumnya, di episode kali ini terlalu banyak hal yang dilakukan di tempat berbeda bersamaan. Jadinya scene-nya pindah-pindah, udah gitu progresnya jadi lambat banget. Another mid episode, jadi untuk rating, Mimin kasih rating 7/10. Apa kamu setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.